atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Di tengah-tengah kita, alhamdulillah, kehadiran Bapak Ustaz Anwar tengah-tengah kita untuk kita mendengarkan ya sejenak sebelum berbuka puasa, tausiah pencerahan dari Pak Ustaz. Oleh sebab itu teman-teman kita ya menyimak dengan seksama apa yang disampaikan, salah yang disampaikan oleh Pak Ustaz Anwar. Dengan hormat Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Bapak Rektor yang saya hormati, penulis serta pengajar dan staf di Ternate yang saya hormati. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Serta salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana umat Islam saat ini di dunia ini luar biasa. Orang masuk Islam tidak sedikit, termasuk di Israel dan saat ini luar biasa. Karena mereka memahami agama dengan pendekatan ilmu. Kalau kita paham agama tidak dengan ilmu, ya susah. Apalagi agama disamakan dengan tradisi, ya adalah sebuah kesalahan fatal. Islam ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala hal itu harus ada wahyunya. Termasuk kita berpuasa. Kita puasa ini di zaman Rasulullah di Mekah itu belum ada puasa. Kapan puasa itu ada? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kamu agar kamu menjadi orang berpuasa. Jadi ada kata sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kamu. Karena pada waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah tidak ada orang yang puasa. Rasulullah bertemu dengan orang Yahudi yang berpuasa, puasa Asyura. Rasulullah bertanya, wahai orang Yahudi, kenapa kamu puasa, apa itu? Mereka jawab, kami puasa Asyura. Apa motifnya? Apa alasannya? Mereka jawab, untuk memperingati kemenangan Musa atas musuh-musuh. Rasulullah bersabda, kalau itu alasan kamu berpuasa, lebih afdol saya berpuasa karena Musa saudara saya. Musa Rasul Allah SWT dan dia adalah sama-sama berketurunan sama dengan Rasulullah SAW dari Nabi Ibrahim AS. Dari situ mulai kita berpuasa. Maka dalam agama kita setiap amalan itu harus ada perintah dari Allah. Ketika Allah memerintahkan, baru ada petunjuk teknis dari Rasulullah bagaimana cara pelaksanaannya. Saya ulangi lagi. Dari agama kita, setiap amalan itu harus ada perintah dari Allah. Maka dalam agama kita, yang berkompetensi untuk melaksanakan perintah, yang berkewenangan untuk memerintahkan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah punya wewenang adalah bagaimana tata cara melaksanakannya. Jadi Al-Quran itu nilai dan hadis aplikasi. Maka kita ambil contoh puasa Ramadan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Maka Rasulullah langsung berikan petunjuk teknis. Puasa itu bagaimana, kapan waktunya? Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat bulan dan batallah puasamu ketika melihat bulan Syawal. Itu artinya waktu sholat itu, waktu puasa itu adalah sebulan. Melihat bulan Ramadan sampai melihat bulan Syawal, itu waktu. Makanya kalau ada orang datang bilang,
puasa cukup 3 hari saja. Wah, salah. Salah, Pak. Kenapa? Karena bertentangan dengan petunjuk teknis Rasulullah. Dia sudah melaksanakan puasa, tapi tata cara puasa itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah Rasul." Kutinggalkan kalian 2 perkara, Quran dan hadis. Jika kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat. Pertanyaannya adalah, Quran sudah sempurna, kenapa harus ada hadis? Quran sempurna dari aspek nilai, perintah, larangan. Tapi petunjuk teknis belum. Maka Rasulullah bersabda, tinggalkan kalian 2 perkara, yaitu nilai dan aplikasi. Ya. Jadi kalau di Indonesia, umpamanya DPR sudah membuat satu undang-undang, maka undang-undang tersebut baru bisa dilaksanakan sebelum ada petunjuk teknis. Ya, sebelum ada petunjuk teknis. Ini Islam adalah Quran sudah turun belum bisa dilaksanakan kalau belum ada petunjuk teknis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam puasa ini banyak petunjuk teknis. Umpamanya kita sahur. Kenapa sahur? Rasulullah bersabda, at-tasahur barakah. Sahur itu adalah berkah. Maka hendaklah kamu sahur walaupun hanya minum air. Karena sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Masya Allah. Kita tahu kan Allah bersalawat kepada Rasulullah. Sesungguhnya Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi ternyata Allah juga bersalawat dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang makan sahur. Masya Allah. Jadi dalam merealisasikan semua perintah Al-Quran itu kita lihat objeknya apa. Ini sholat umpamanya, ini puasa. Maka kita lihat caranya puasa itu apa gimana cara. Jadi oleh karena itu maka agama ini Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang mencari jalan untuk belajar ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Contoh, kalau orang tidak tahu hadis tadi, dia makan sahur, kalau dia paksakan, maka dia malas-malas makan sahur. Tapi kalau dia tahu, saya harus tidur cepat. Kenapa? Karena ada sesuatu nilai yang luar biasa di dalamnya, yaitu kita mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat kepada kita waktu kita makan sahur. Seandainya kita bangun itu tidak bisa makan, Rasulullah bersabda, walaupun minum air. Ya. Makanya ketika minum air rasanya kuat sampai malam. Saya ini kalau tidak makan sahur, Pak, berpuasa, saya tidak makan, tidak minum teh sampai jam 10 mual saya. Saya langsung mual. Tapi kalau saya minum air pada waktu saya sahur, maka sampai malam pun saya rasanya santai-santai saja. Kenapa? Ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah artinya azyada fi syai'. Artinya kelebihan dalam sesuatu, Pak. Artinya ada kalau kita makan minum teh pagi sampai jam 11 lapar, Pak. Tapi Anda minum teh air putih saja, tidak makan sampai malam tidak apa-apa. Kenapa? Ada berkah di dalam, ada nilai plus, nilai tambah di dalam. Jadi ibu yang saya hormati, kita dalam agama ini kita belajar, ya, belajar. Saya kemarin terangkan orang haji, kasih nangis orang haji. Saya hanya kalau saya ceramah banyak baca hadis, Pak, karena itu petunjuk hadis, Pak. Contoh umpamanya orang pergi ke Mekah haji, dia cium Hajar Aswad. Tapi kalau ditanya apa itu Hajar Aswad, dia tidak tahu dia. Padahal Rasulullah bersabda bahwa al-hajar itu Hajar Aswad di awalnya adalah baidha misal laban. Dia putih bersih seperti susu. Susu bukan susu ini, tapi susu yang dikemas dari unta, dari mana. Putihnya seperti itu. Rasulullah bersabda, seandainya bukan karena dosanya anak cucu Adam, maka cahaya daripada Hajar Aswad itu bisa menerangi timur sampai barat. Jadi dia sama dengan matahari, Pak.
cuma karena dosa anak cucu Adam lah yang membuat dia hitam. Ya. Rasulullah bersabda bahwa di yaumul qiyamah ketika manusia dibangkitkan di mahsyar, Allah bangkitkan Hajar Aswad bersama dengan makam Ibrahim. Ketika dibangkitkan, Hajar Aswad itu sebesar gunung Uhud. Dan Hajar Aswad berkata, "Ya Rabb, orang ini pernah datang mencium saya di Makkah." Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa Hajar Aswad itu ada mulutnya dan ada matanya. Dia melihat siapa yang mendatanginya. Ya, siapa yang berislam artinya memberikan salam kepada menyentuhnya. Jadi mencium Hajar Aswad itu ada 3 cara, Pak. Satu, menciumnya langsung. Kedua, memegang begini. Atau dari jauh. Ini taslim namanya. Atau mencium langsung. Jadi nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan. Jadi tidak berarti bahwa kita mencium Rasulullah tidak ada apa-apa jadi kita langsung bikin. Tidak ada hadis. Yang seperti ini tidak ada orang yang tahu nih, Pak. Tidak ada orang yang berani yang bisa tahu bahwa Hajar Aswad itu mendengar kita dan melihat kita, tidak ada yang tahu. Kapan kita ketahui? Ketika diberitahu Rasulullah. Makanya agama ini tidak ada ucapan orang. Itu bukan pendapat. Agama bukan pendapat. Agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dulu Pak, jangan biarkan waktu berlalu. Cobalah kita membuka kitab. Sekarang ini alhamdulillah walaupun tidak bahasa Arab tidak apa-apa. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kitab yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak sama zaman dulu. Zaman dulu itu kunci ibadah saja kita dapat di mana-mana. Sekarang ini semuanya sudah ada. Tapi tinggal saja kita mau belajar atau tidak. Ingat Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an." Orang yang terbaik antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan. Sudah jam berapa? Ya, sudah sedikit. Sebagai akhir saya sampaikan bahwa belajar Quran itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Ada orang dengan menggunakan akalnya. Kalau orang tuanya meninggal, dia kumpul orang sampai pada sekian hari dan sekian malam untuk makan-makan. Kalau di belakang-belakang gunung di kampung-kampung, itu orang sekampung itu sudah minum teh pagi pun di sana, ya, makan siang pun di situ. Jadi orang yang keluarga orang yang meninggal terbebani, Pak. Nah, mereka mengharapkan supaya apa yang dilakukan itu memberikan pahala kepada orang yang meninggal. Padahal Rasulullah bersabdanya lain, Pak. Rasulullah bersabda, "Man ta'allama al-Qur'ana man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi." Siapa yang belajar Al-Qur'an, kemudian siapa yang membaca Quran, belajar ilmu darinya dan beramal dengan petunjuk Quran, maka di yaumul qiyamah nanti kedua orang tuanya dikasih pakai mahkota yang terangnya sama dengan matahari dan dikasih pakaian surga kepadanya. Kedua orang tua itu terheran-heran, "Ya Allah, rasanya kami punya amalan di dunia tidak akan bisa sampai pada tingkatan untuk dipakaikan mahkota dan pakaian surga. Kenapa ini bisa dipakaikan ya Allah?" Allah menjawab, "Bi ahadi waladikum al-Quran." Karena anakmu membaca Quran, mengajar ilmu darinya dan serta mengajak beramal dengan petunjuk Quran. Jadi perbuatan anak itulah yang mengangkat harkat dan martabat orang tua ini bangsa. Anaknya, maka Rasulullah bersabda, "Jika mata benu Adam ingkata amalu illa min salah." Apabila sudah meninggal seseorang, terputus seluruh amalnya terkecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu tafawudi, aw waladun salih yad'u lahu. Ya, apabila sudah meninggal, putus semua amal perbuatannya terkecuali 3. Sedekah jariyah kalau dia bangun masjid atau dia sumbang masjid. Ketika orang masih pakai masjid itu, maka dia sudah meninggal ini tetap pahalanya kemana. Ilmu yang berguna diajarkan kepada orang lain, termasuk bapak dan ibu. Ilmu yang berguna bukan hanya agama, Pak. Mengajarkan bahasa Inggris kepada orang lain. Dengan bahasa Inggris dia bisa mengetahui pengetahuan yang saat ini berkembang. Hadis yang saya bacakan tadi, saya bisa di YouTube. Ternyata ketika orang sampai di luar angkasa,
melihat ada sebuah pancaran sinar dari bumi. Ketika diteliti dari betul. Nah, ya saya langsung ingat, wah itu berarti Hajar Aswad. Ya. Itu pancaran Hajar Aswad yang terpancar di bumi. Sehingga mereka katakan umat dunia harus berterima kasih kepada umat Islam. Kenapa? Kalau seandainya bukan karena Islam, maka tidak ada pancaran cahaya. Ya, nah, dengan demikian maka saat ini kita lihat di Eropa dan Amerika Serikat orang Islam luar biasa. Tadi ada satu kota saya lihat di Inggris itu mayoritas Islam, mayoritas penduduknya Islam, sehingga azan keluar suara atas permintaan dari orang-orang agama-agama lain. Jadi barangkali ini saja disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada batal puasa ini kiranya ada manfaat bagi kita sekalian. Minimal termotivasi untuk belajar agama yang kita lahir di dalam. Ada orang lain yang lahir dalam negara kafir dengan susah payah mencari Islam. Alhamdulillah mereka menjadi orang Islam yang baik. Masa kita orang Islam yang lahir melalui bapak, mama, kakek yang beragama Islam, kita tidak terpanggung belajar agama dan bahkan kita melakukan hal-hal yang sangat nilai-nilai agama. Semoga Allah Rabbul Alamin memberkahi kita semua sehingga di kantor Majelis Terbuka UT ini kita bagaikan satu saudara. Ya, kita bertanggung jawab dengan niat ini kepada Allah SWT, sehingga Allah Maha mengetahui, Maha melihat, sehingga kita berbuat itu betul-betul berbuat karena Allah, sehingga tidak karena pimpinan, tidak karena ikhlas karena Allah SWT. Saya diri, subhanallahi wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, teman-teman Universitas Ternate, pencerahan agama dari Bapak Ustaz Anwar. Oleh sebab itu kami dari Universitas Ternate menyampaikan terima kasih kepada Ustaz atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian teman-teman, mungkin sudah Pak Yar sudah bisa di mana Pak Yar arahkan Di dulu. sini saja, nanti ambil di sana. Kan prasmanan ambil jadi. Oh, prasmanan. Ya silakan teman-teman. Pak Yar diarahkan teman-teman. Ya, baik, sip. Para. Oke. Kita sudah mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Anwar di sore hari ini untuk mengisi kultum, dan semoga baik yang disampaikan merupakan pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.